OSP 264. Perkenalkan, nama saya Hardiansyah, NIM 17 OSP 268. Perkenalkan, nama saya Dermanasari Rahman, NIM 17 OSP 261. Perkenalkan, nama saya Beliana Audrey Nurul 14, NIM 17 OSP 259. Saya Beatrice Siska Karlen, NIM 17 OSP 270. Perkenalkan, nama saya Anissa Ardian, NIM 17 OSP 241. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmasalita, NIM 17 OSP 245. Perkenalkan, nama saya Tagi Rasya, NIM 17 OSP 225. Dan saya Muhammad Abi Talib, NIM 17 OSP 260. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dengan robot 4 Selamat menyaksikan. Baiklah, komponen yang paling pertama dan utama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno adalah keluarga dari Arduino Board. Macam-macam Arduino Board yaitu Arduino Nano, Arduino Pro Mini, dan Arduino Uno dan lain-lain. Tetapi Arduino Uno merupakan bagian dari Arduino yang paling populer. Arduino Uno yang 3 merupakan keluaran terbaru dan terakhir dari versi Arduino USB. Arduino Uno memiliki 14 pin digital input-output dan 6 analog input. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan PWM. PWM atau biasa dibilang Pulse Width Modulation adalah metode untuk mengurangi daya rata-rata yang dihasilkan oleh sinyal listrik dengan secara efektif memotong menjadi bagian-bagian yang terpisah. Dan mengapa harus digunakan PWM? Karena PWM berfungsi untuk menggerakkan motor servo. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen dari lengan robot di sini yaitu motor servo. Jadi pengertian dari motor servo sendiri itu merupakan suatu perangkat atau aktuator putar yang dirancang melalui sistem kontrol umpan balik yang dimana sehingga kita dapat men-set up atau mengatur posisi-posisi dari motor servo tersebut. Jadi adapun untuk mengendalikan dari motor servo di sini itu adalah kita memberikan sinyal PWM full width modulation untuk kita bisa mengendalikan posisi dari motor servo sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian robot, yaitu base servo. Base servo berfungsi untuk memutar ke kanan atau ke kiri dengan robot, yaitu sebagai bagian alas dari dengan robot. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai base servo atau lengan dari servo. Jadi ini merupakan bagian atau lengan dari robot yang berfungsi untuk menggerakkan robot ke atas dan ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai elbow servo. Nah, dapat kita lihat berikut ini adalah tampilan dari elbow servo. Elbow servo sendiri merupakan bagian siku pada robot yang fungsinya sama dengan lengan robot. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang grup servo, di mana grup servo ini bagian dari servo yang berfungsi untuk menjepit benda kerja. Baiklah, kami akan menjelaskan program sekaligus menjalankan dari program dengan robot tersebut. Baiklah, seperti yang kita lihat, inilah listing programnya untuk membuat satu perekaman beberapa pola pada dengan robot. Nah, pada program ini kita cuma menggunakan satu pola saja dengan 7 gerakan dan joinnya 4 atau jumlah servonya 4. Pertama kita panggil library. Pertama tentunya servo untuk menggerakkan servo, kemudian EEPROM untuk menyimpan memori ke Arduino, kemudian servo my servo kita bungkus dalam array dengan jumlah array 4, berarti my servo 0, 1, 2, dan 3. Kemudian pin potentiometer juga kita bungkus dalam array, tapi
kita isi pinnya di A0, A1, A2 sampai A3. Kemudian pin servo sama juga dibungkus dalam array dengan pin 11, 10, 9, 8. Kemudian pin PB rekam atau push button untuk merekam di pin 3 dan push button untuk play di pin 2. Kemudian variabel dataku, addressnya dimulai dari 0, A nya 7 pola, kemudian B 1, C 91, poin 7 gerakan, dan join atau jumlah servonya. Kemudian data file atau data value-nya kita bungkus juga dalam array. Kemudian pin mode welcome into pull up, play juga into pull up. Kemudian kita lakukan pengulangan sehingga my servo 0 dia di pin pada array ke 0, berarti pin potensio A0 untuk menggerakkan pin servo di pin 11. Nah, kemudian selanjutnya 1 berarti A1, kemudian 10, kemudian array kedua berarti di A2, kemudian pin 9, dan array ketiga di A3 dan pin 8. Kemudian jalankan komunikasi serial. Dalam point loop, jika PB play kita tekan, maka jalankan function run. Jika tidak ditekan, maka jalankan function edit. Nah, function edit isinya yaitu ketika PB rekam ditekan, maka akan memunculkan satu gerakan dengan 4 jumlah servo. Berarti 4 servo ini bisa digerakkan dalam satu gerakan. Nah, kita dataku mapping algorit pin pot C1. Nah, ini C1 berarti pin potensio yang array-nya 0. Berarti 0, 1, 2, 3. Kemudian rumus ADDR. Nah, ini untuk mencaca addressnya sesuai dengan join dan poinnya. Nah, kemudian EEPROM write. Nah, ini untuk menulis ke memori penyimpanan di Arduino. Jadi value-nya harus ada address, kemudian value. Nah, kemudian kita print address keberapa, kita monitoring nilainya. Nah, ini dia, kita read. Kemudian jika B lebih kecil daripada poin, B nya ditambah-tambah 1. Jika selain dari itu, B nya sama dengan 1. Nah, kemudian perintah ini digunakan supaya ketika pin potensio diputar, maka servonya juga ikut bergerak. Berarti bisa kita lihat arah gerakan servonya nanti, supaya tidak kebingungan nanti servonya arahnya kemana. Nah, dia analog read dulu pin pot I, berarti pin pot array 0 sampai ke 3. Kemudian sama array juga kita looping dari 0 sampai 4, sampai lebih kecil dari 4 berarti 0, 1, 2, 3. Kemudian my servo dalam array 0, 1, 2, 3 kita gerakkan atau value-nya yaitu data value 0, 1, 2, 3 atau data yang di sini. Nah, array ini sangat membantu tentunya karena suatu program bisa dipersingkat. Bayangkan saja kalau kita tidak menggunakan array kemudian di looping, berarti kita melakukan data file 1 misalkan, kemudian data file 2 map data file ini, berarti kita misalkan data value-nya ada 4 kali. Yang my servo juga sama, berarti kita harus menggunakan 4 kali. Jika itu tipe data tunggal, tapi ini kan kita menggunakan array. Nah, kemudian event run, apa isinya? Nah, pertama addressnya itu kita isi 0, kemudian A nya 1. Nah, kita looping lagi. Ini berarti kita jalankan sejumlah poin yaitu 7. Nah, berarti kita lakukan 7 kali pemanggilan atau 7 kali rekaman pada 4 servo. Berarti dia nanti pertama itu dia munculkan dulu 4 array 0, 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya sampai 7 kali ke bawah. Nah, isinya itu my servo 1. My servo C dikurangi 1 berarti my servo
array ke 0, 1, 2, 3. Kita write EEPROM read address. Kemudian kita monitoring nilai-nilai yang kita baca. Kemudian address ditambah-tambah atau dijumlah. Kita beri nilai 100 atau 0,1. Kemudian serial print line untuk spasi delay 500. Kemudian B sama dengan 1. Nah, kemudian angka baiknya kita coba di Proteus. Nah, bisa kita lihat seperti yang saya katakan tadi, ada program untuk ketika potensinya diputar, maka servo juga ikut berputar. Ini digunakan supaya kita tidak kebingungan pada saat nanti menggerakkan lengan robotnya, dia mau ke arah kemana. Nah, coba kita gerakkan. Saya gerakkan secara random. Ini saya melakukan perekaman. Saya pencet play berekam. Nah, kita lihat, ini saya katakan tadi, dia mulai dari 0. Nah, jumlah address yang bisa digunakan pada Uno yaitu 8 bit atau 255, berarti 0 sampai 254. Nah, itu address yang bisa digunakan. Nah, ini di address 0123. Kemudian saya melakukan gerakan lagi dengan selanjutnya. Kita menjalankan ini. Kemudian saya rekam. Nah, selanjutnya 4567. Nah, berarti ini baru 2 gerakan. Kemudian atau 2 poin. Tadi kita menggunakan 7 poin. Nah, itu poinnya bisa diubah-ubah. Bisa dengan keinginan. Selanjutnya saya pencet berekam. Kemudian melanjutkan gerakan yang ketiga. Oke, misalnya salah satu saja. Rekam lagi. Rekam pola keempat. Yang salah satu saja. Rekam lagi. Nah, ini adalah gerakan kelima. Kemudian selanjutnya kita rekam lagi. Nah, ini address atau maksud saya gerakan ke-6. Nah, gerakan yang terakhir satu potensi saja misalnya, dan kita rekam. Nah, sudah kita rekam. Dia mempunyai rumus, yaitu jumlah pola dikali join dikali poin. Berarti kan kita menggunakan satu pola saja, 7 join dan 4 poin. Berarti biar 4 dikali 7, berarti jumlahnya 28, berarti 0 sampai 27 address yang digunakan. Kemudian pada saat saya melakukan play, nah, kita lihat servonya bergerak. Kemudian nilai-nilai ini adalah hasil dari atas. Kita lihat bergerak. Nah, 7 kali. Dan saya pencet lagi. Kita melakukan looping sampai 7 kali. Nah, ini EEPROM sangat berguna. Karena ketika misalkan Arduino Anda sudah kehilangan catu daya, biasanya akan tereset, tapi di EEPROM tidak. Walaupun tidak ada listrik yang mengalir, dia tetap akan menyimpan. Berarti pada saat kita nanti misalkan jalankan ulang, nah dia sudah otomatis terisi atau tanpa direkam ulang lagi. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya
Kemudian dia akan melakukan peragaan alat. Baiklah, selanjutnya saya akan menggerakkan lengan robotnya secara manual dan secara otomatis. Terlebih dahulu kita melangkah ke secara manual. Untuk menggerakkannya secara manual, kita hanya memutar potensiometernya. Potensiometer ini sebagai input servo bagian base, dan yang ini sebagai input servo bagian solder, dan yang ini sebagai input servo bagian elbow, dan yang ini sebagai input servo bagian gripper. Selanjutnya kita melangkah ke secara otomatis. Untuk menggerakkannya secara otomatis, pertama kita buka serial monitor. Serial monitor ini akan menampilkan sudut yang akan menggerakkan lengan robot. Untuk mendapatkan sudutnya, kita memutar potensiometernya. Misalnya kita ingin gerakannya seperti ini. Setelah itu kita menekan push button pertama sebagai perekam. Dan inilah tampilan sudut yang kita inginkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke gerakan kedua. Misalnya seperti ini. Kemudian kita rekam seperti ini, dan kita rekam keempat ini, dan kita rekam kelima, misalnya seperti ini. Kemudian kita rekam, dan yang keenam seperti ini. Kemudian kita rekam, dan yang ketujuh misalnya seperti ini. Kemudian kita rekam, di sini sudah terdapat 7 gerakan, di mana 7 gerakan ini sama dengan satu pola. Dan untuk menjalankannya secara otomatis, kita menekan push button kedua sebagai tombol play. Oke, kurang lebih seperti itulah gerakan dari dengan robot secara otomatis. Sekian dan terima kasih. Demikianlah penjelasan kami mengenai lengan robot 4 DOF atau Degree of Freedom. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.